Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Sukorinvest Asset Management. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Michelle Gabriela, Investment Analyst Sukorinvest Asset Management. Terima kasih Mbak Michelle telah bergabung bersama kami. Mbak Michelle, kita lihat tadi IHSG hari ini tertekan. Anda melihat apa sebenarnya pemicunya? Apakah salah satunya terkait dengan keputusan The Fed yang juga direspon negatif dengan pasar? Ya, kalau kita lihat memang The Fed ini selama 3 tahun ke depan nanti akan tetap menjaga rate-nya di kisaran sekarang, jadi di 0 sampai 0,25%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 3 tahun ke depan ini di US sendiri ini masih stagnan. Jadi market menganggap bahwa jadi market pesimis dengan hal ini sehingga hasilnya negatif, dan ini juga mempengaruhi market. Dari sisi domestik sendiri sebenarnya karena kemarin setelah diberlakukan PSBB dan data COVID-nya kemarin itu meningkat cukup lumayan tinggi ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, bahkan lebih tinggi dari hari Kamis. Jadi kalau kita lihat juga market juga memprice in sentimen itu. Jadi kalau kita lihat juga dari yang turun banyak itu dari sektor perbankan itu turunnya cukup lumayan dalam karena memang dengan isu The Fed juga dengan adanya PSBB kembali di Jakarta ini juga kasus Jakarta yang belum turun. Jadi berbagai sentimen ini yang menyebabkan penurunan IHSG pada hari ini. Tapi kalau kita lihat terkait dengan sinyal dovish, The Fed juga sepertinya ini tidak mampu dikatakan mendongkrak bursa saham global. Ini juga akhirnya mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini ya, karena kita lihat regional juga semuanya memerah hari ini. Betul. Memang karena faktor utamanya memang dari US sendiri memang karena adanya pertumbuhan ekonomi yang berarti kalau kenaikan suku bunganya tidak tinggi berarti artinya ekonominya stagnan. Jadi di sini-sini aja selama 3 tahun ke depan mereka nggak expect ada high inflation, berarti which is untuk konsumsi domestik mereka ini belum improve ya dalam 3 tahun ke depan. Mungkin ada improvement, tapi untuk sampai improvement di mana itu akan mengakibatkan inflasi dan suku bunga naik, itu belum sampai ke arah sana. Ini yang dikhawatirkan market karena global expect-nya inginnya cepat recovery ya, apalagi dari COVID ini yang membuat tertekan, apalagi sudah banyak negara juga yang masuk ke resesi. Market sih sebenarnya cukup berharap bahwa US tidak akan seburuk itu, tapi ternyata dengan adanya statement The Fed ini jadi market memprice in bahwa ini sebenarnya katalis negatif sampai ke 3 tahun ke depan gitu. Oke, nah ini kita juga lihat terkait dengan pengumuman Bank Indonesia. Apakah pengumuman ini memang sesuai dengan ekspektasi pasar nggak, Mbak Michelle? Oke, kalau untuk pengumuman Bank Indonesia sebenarnya udah highly expected untuk hari ini, dan sebenarnya sih yang paling berpengaruh ini dari sisi The Fed ya, dan sebenarnya dari angka COVID yang belum turun ini sih sebenarnya. Kalau Bank Indonesia sih sebenarnya majority sih sudah price in sih di market. Baik, ini kalau dilihat dengan Bank Indonesia, kita juga tahu dengan kebijakan moneter saat ini, bagaimana Anda melihat peluang IHSG hingga awal pekan depan? Ya, kalau kita lihat sih awal pekan depan selain dipengaruhi oleh, halo? Ya, silakan Michelle. Ya, oke. Jadi untuk IHSG sampai minggu depan sih sebenarnya masih dalam tekanan. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini masih ada net sell meskipun tidak besar sih. Cuman jumlahnya ya hari ini sekitar 200-300 bio itu net sell, dan sebenarnya ini juga kelanjutan dari beberapa minggu lalu yang net sell asing, dan sebenarnya asingnya masih belum mulai untuk kembali lagi untuk membeli saham-saham emerging market. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sih sampai minggu depan masih akan ada tekanan karena juga data dari US sendiri kan yang keluar kemarin juga ya cenderung terutama dari The Fed kemarin ini cenderung menekan market. Jadi apalagi dari US sendiri sebenarnya sudah rally hampir menyentuh all time high. Jadi sebenarnya ini pasti ada koreksi juga dari sisi di market US sendiri. Dan biasanya kalau dari US koreksi biasanya di Indonesia pun ikut koreksi karena memang poinnya juga
kembali ke safe haven aset ya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan ini ya, keputusan Bank Indonesia yang saat ini juga sudah dikeluarkan dan juga adanya keputusan The Fed, sebenarnya apa sih yang memang diharapkan oleh pelaku pasar ini? Sebenarnya yang diharapkan adalah cepatnya pemulihan ekonomi. Sebenarnya itu sih yang paling ditunggu market. Karena kalau kita lihat banyak negara yang sudah masuk resesi dan memang sudah diekspektasi ya kuartal 3 kemungkinan besar memang resesi karena memang mereka sedang memperbaiki karena setelah COVID dan seterusnya. Nah, recovery ini yang ditunggu-tunggu pasar, seberapa cepat recovery ini akan terjadi. Dan kalau kita lihat dari indeks kita kemarin kuartal 3 orang udah expect akan recovery cukup tinggi, tapi namun kemudian ada PSBB jadi recovery-nya mungkin tertunda ya, nggak di kuartal 3. Mungkin kuartal 3 masih minus tapi lebih kecil dan mungkin kuartal 4 lebih kecil lagi. Jadi orang mengharapkan recovery ini cepat ya, karena kalau kita lihat dari data jumlah COVID-nya sendiri di Indonesia masih meningkat, di beberapa negara juga ada peningkatan juga. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran investor saat ini sebenarnya. Apalagi dengan statement The Fed di mana akan menjaga suku bunga mereka tetap rendah selama 3 tahun ke depan. Oke, tadi dengan kekhawatiran yang terkait dengan COVID-19 yang juga masih melanda saat ini, apakah ini akan memicu aksi jual agresif atau tetap wait and see menurut Anda, Mbak Michelle? Oke, kalau untuk sampai agresif sih menurut saya enggak ya, karena memang kalau agresif itu sudah dari minggu lalu, apalagi yang pengumuman PSBB kemarin. Jadi sebenarnya kalau minggu depan ini sebenarnya lebih ke arah marketnya minim katalis, minim sentimen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan pengumuman laporan keuangan ini baru bulan Oktober dan rilis data Q GDP itu baru di bulan November. Jadi sebenarnya akhir September ini belum banyak katalis yang muncul sebenarnya dari Indonesia sendiri, dari domestik, dari foreign juga US juga kemungkinan Oktober ya baru paling cepat untuk pengumuman GDP-nya Q-nya. Jadi menurut saya sih untuk akhir September ini kemungkinan belum ada katalis, mungkin awal-awal Oktober ya, karena kan mungkin US sudah mulai ada earnings, udah keluar laporan keuangan bulan Oktober dan itu bisa menggerakkan kembali market. Ya. Baik, dan Mbak Michelle. Menunggu PSBB-nya. Ya. Oke, Mbak Michelle, tentu saran dari Anda untuk para investor di situasi atau di tengah sentimen seperti ini dan juga rekomendasi saham dari Anda, Mbak Michelle? Ya, kalau mau beli sebenarnya bisa cicil, jadi jangan semua langsung beli ya, karena kan kita lihat kondisi marketnya cukup volatile, jadi tetap sisihkan cash. Dan kalau menurut saya sih yang saat ini sudah murah sih saham BBNI, itu PBV di bawah 1 kali dan hari ini turun lumayan cukup dalam. Dan sebenarnya kalau impact PSBB itu tidak terlalu impact karena kan dia majority corporate ya, sedangkan kalau yang terkena banyak dampak PSBB ini adalah BRI karena banyak UMKM dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dengan penurunan yang kemarin sampai 50% di bulan Maret, April, dan sekarang udah mulai naik, cuman belum terlalu tinggi lah naiknya. Sebenarnya masih ada potensi upside karena kalau kita lihat penurunan yang di second Q itu tidak seburuk yang diperkirakan market karena penurunannya tidak sampai 50%, sekitar ya paling besar pun itu sekitar 20%. Jadi sebenarnya dengan situasi sekarang, dengan kenaikan sekarang ini sebenarnya kita masih lihat bahwa masih ada upside ke depannya untuk IHSG dan sebenarnya untuk sektor perbankan secara keseluruhan, karena kan memang kalau foreign masuk biasanya selalu ke big cap dulu ya, nggak mungkin langsung ke small cap atau medium cap. Jadi kalau kita lihat kita masih suka banking sih sampai saat ini. Baik, Mbak Michelle, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Michelle Gabriela, Investment Analyst Corinvest Asset Management.